Oke, kembali lagi dengan Let's Go Project. Kali ini Let's Go Project akan mereview sebuah kompleks villa yang ada di Ciater Subang. Ini tuh tempatnya oke atau enggak, kelebihan dan kekurangannya apa, selengkapnya setelah video opening berikut. Jadi berbeda dengan biasanya kalau kita review di Bandung, kali ini tempat yang kita review ada di daerah Subang, Jawa Barat. Ini nih nama tempatnya nih. Dan ini ada areal parkiran dari tempat ini ya. Di sini kamu bisa parkirkan kendaraan. Kalau misalnya sudah selesai, kita bisa langsung bergerak aja menuju ke tempat resepsionisnya untuk proses check-in. Untuk proses check-innya sendiri ini cukup sederhana aja sih, cukup sebutkan sudah booking atas sama siapa. Nanti resepsionisnya akan meminta kita memperlihatkan kartu tanda pengenal, tapi di sini tidak ada biaya deposit sih, free biaya deposit. Dan kalau sudah beres proses check-innya, kita nanti akan diantarkan oleh staf bagian tempat ini menuju ke tempat yang akan kita inapi itu sendiri ya. Kita akan melewati sebuah taman, melewati jalan setapak di mana sebelah kirinya itu ada sebuah balong ya alias kolam, dan akhirnya kita sudah sampai sih di tempat yang akan kita review kali ini. Ini tuh bentuknya villa ya, karena ini emang tempatnya tuh kawasan villa gitu. Oke, jadi ini kita dapetin kamar tipe Asoka. Ini bagian depannya. Ini view sekelilingnya. Dan sekarang kita lihat kamarnya. Oke, jadi kita sudah di dalam kamarnya. Ini tuh bisa dibilang tipe kayak villa cottage gitu ya. Jadi kita dapat halaman, dapat view ke arah balong kayak gini. Sekarang kita tutup dulu aja pintu utamanya. Kita lihat suasana kamarnya. Oke, jadi kita sudah di dalam kamarnya. Kalau tadi kita dari pandangan pertama, seperti biasa kita pakai pandangan ketiga supaya bisa kita lihat seluas apa kamarnya dari pandangan jauh. Ini tadi pintu masuk, pintu keluarnya ya. Ini tuh bisa dibilang kayak ruang tengahnya gitu sih. Di sini ada sofa, ada meja, di situ ada dua bangku lagi. Jadi di sini ada 3 bangku kayak gitu. Ini kamar utamanya. Di sini juga dapat TV ya. TV-nya itu 32 inch. Nah, ini TV-nya 32 inch. Di sini dapat telepon, lalu yang kelihatan banget itu waktu masuk tadi itu di sebelah sini ada kulkas. Ini kulkasnya ukuran yang bukan ukuran mini freezer gitu sih. Ini udah kayak kulkas satu pintu. Dapat kulkas kayak gini sebelah sini. Sini ada meja, dapat alat-alat minum kayak gini. Dapat dua tempat minum, 2 air mineral, dapat pemanas air dan juga kopi kayak gitu ya. Kopi teh semacam itu. Di sini ada wastafel, jadi wastafelnya memang di luar, dan di situ ada kamar mandinya. Jadi nanti kita lihat kamar mandinya. Nah, ini dia kamar mandinya. Oke, kita buka. Begitu dibuka itu langsung pertama langsung ketemu ya, ketemu ini toiletnya. Ini toilet sistemnya kayak gini, biasa aja sih. Nggak ada bidetnya, ada penyemprotannya kayak gitu di sini. Nah, di sini ada 2 handuk. Lalu ini pemanas air ya, pemanas air di situ. Dan ini sistem shower si kamar mandinya, si sistem showernya kayak gini. Ini kepala showernya. Nah, ini ininya. Di sini alat mandinya seperti ini. Nah, iya, jadi sebenarnya kita itu udah inepin dari kemarin sih, makanya ini keadaannya seperti ini. Sudah kita buka-buka. Jadi seperti itulah kamar mandinya.
Oh jadi itu sih, jadi sebenarnya kita tuh kemarin tuh ini tuh sudah keesokan harinya sebenarnya. Kita tuh check-in kemarin sore, makanya emang ini udah kita rapin ulang sih. Jadi ini sekitar ya 80% lah daripada sebelum kita inepin kemarin. Karena kalau kemarin tuh, kalau kita bikin kemarin tuh agak gelap ya, sudah sore banget, 4:30, hujan juga. Untuk view keluarnya tadi sudah kita lihat ya. Kalau kita dari arah sana, sekarang kita lihat view dari sini nih. Ini ada jendela lagi. Kita lihat view-nya di sini. Nah, di sini ada jendela, kita lihat view-nya. Ini sebenarnya, nah, seperti itu. Kita buka aja deh, biar upload. Ini buka bisa ya? Bisa. Jadi ini view-nya ke bagian samping dari cottage-nya itu sih. Dari sini tuh ada kayak taman kecil gitu, di dekorasi kayak gini, warna pink gitu. Ini view ke arah balongnya ya. Jadi itu sih view dari kamar ini, dari jendela sampingnya. Kita tutup lagi aja. Oke, sekarang kita lihat kamar utamanya. Kamar itu di sebelah sini nih. Nah, itu ada pintu menuju kamar utamanya. Sekarang kita lihat kamarnya. Oke, sekarang kita lihat kamar utamanya di sebelah sini. Agak sempit sama sofanya sih. Ya, jadi ini kamar utamanya ya. Oke, jadi kita lihat dari pandangan orang ketiga di kamarnya itu sendiri. Ini kamarnya nggak terlalu besar sih untuk kamar utamanya sih, tapi seperti ini. Nuansanya putih-putih semua. Di situ juga ada jendelanya. Daripada penasaran, kita lihat dulu jendelanya kayak gimana view-nya. Oke, jadi di kamar utamanya tuh ada jendelanya lagi. Kita buka aja deh supaya nggak penasaran. Ini view-nya kemana. Udah kelihatan sih ya, ini view-nya ke sebuah taman gitu. Nah, jadi view-nya ke sini, ke taman. Dan juga ke arah balong. Jadi ini view dari kamarnya sih. Oke, jadi itu kamarnya sih. Ini ada kasurnya di sebelah sini. Di sebelah sini ada lemarinya tuh bentuknya kayak gini. Nah, itu lemari itu ada 2 hanger, ada satu meja cantik gitu di sini, meja rias gitu. Sekarang kita tes dulu kasurnya. Jadi ini sebenarnya kan udah dipakai semalam. Kita udah tahu sih, ini tuh emang empuk-empuk aja. Nah, si kasurnya empuk, si bantainya juga lumayan empuk. Overall ini bersih-bersih aja sih kamarnya sih. Jadi ini kita reviewnya nanti ya. Kita mau istirahat dulu, kita mau sarapan dulu. Mau santai-santai dulu sebentar, nanti kita lanjutin reviewnya sebentar lagi ya. Oke, jadi kita udah beres istirahat, udah beres sarapan juga. Artinya saatnya kita untuk review lengkap soal tempat ini ya. Ini tuh nama tempatnya Marbella Twin Waterfall yang kita pesan via aplikasi Traveloka. Seperti biasa, sebelum kita bahas soal kelebihan sama kekurangan dari tempat ini, kita bahas lebih detailnya soal harga dari tempat ini ya. Ini tuh bentuknya tuh villa ya di sini ya. Jadi harga tempat ini tuh yang termurah tuh yang tempat yang kita tempati sekarang ini tuh namanya Villa Asoka. Harganya kayak gini. Itu tuh kalau di weekday ya. Di weekday dan nggak dapat sarapan tuh harganya kayak gini. Untuk harga sarapannya ada juga ya, kita tampil aja di sini juga. Lalu di atasnya itu, di atas Villa Asoka itu ada namanya Villa Tulip. Di Villa Tulip itu ada 2 kamar, ada 2 kamar tidur. Harganya kayak gini, di weekday juga sama. Tanpa sarapannya, ada harga sarapan juga kita tampilin. Setelah itu di atasnya lagi tuh ada namanya tuh villanya Lily. Harganya itu kayak gini.
Dan yang termahal di sini tuh namanya tuh lavender ya, bisa sampai 9 orang. Jadi ini pas banget sih buat misalnya bareng-bareng sama keluarga. Harganya kayak gini di weekday dan tanpa sarapan juga, dengan sarapannya kita tampilin semua ya. Tapi kita tuh pesan kamar ini tuh waktu lagi Epic Sale Traveloka ya. Epic Sale Traveloka itu kemarin tuh kalau nggak salah dari tanggal 27, 25 sampai dengan 31 Maret. Tapi kita baru inepin sekarang, kita tuh dapat harga kamar ini tuh cuma 149 ribuan aja. Itu lumayan ini sih, lumayan butuh perjuangan juga sih, karena itu kan cepet-cepetan. Waktu itu tuh setiap jam 7 malam sama jam 12 siang gitu kan, cepet-cepetan pesan, cepet-cepetan bayar. Soalnya kadang kalau misalnya kita telat gitu ya, waktu di depannya tuh harganya sekian, diklik lagi tuh bisa berubah harga sih. Tapi kita dapetin harga kamar itu 149 ribuan aja dari harga normalnya yang tadi ya 450 ribu. Jadi menurut kita itu tetap worth it sih tempat ini dari sisi harga. Oke, kita udah bahas detail soal harganya. Sekarang kita bahas soal kelebihan dan kekurangan dari tempat ini. Kita bahas tuh seperti biasa soal kelebihannya ya. Kelebihan pertama itu ini tempatnya luas. Ini tempatnya cenderung luas. Jadi dari sini tuh kita tuh sampai bikin video tersendiri sih, video muter-muterin tempat ini mulai dari depannya sampai ke bagian yang paling atas di tempat ini. Nanti kita kayaknya di-upload di video yang terpisah ya, karena emang cukup panjang juga, nggak mungkin kita masukin ke sini ke bagian reviewnya. Jadi tempatnya luas banget. Yang kedua tuh, kelebihan kedua tuh di sini ada menawarin itu tadi Twin Waterfall. Jadi di situ ada kayak tempat wisata. Kita sempat dari situ juga kita lihat-lihat Twin Waterfall itu kayak gimana sih. Kayak gini sih penampakan Twin Waterfallnya sih. Ini tuh mungkin karena lagi musim hujan, jadi warnanya tuh agak-agak coklat atau emang selalu coklat, kita nggak tahu. Yang pasti waktu kita lihat tadi pagi itu keadaannya kayak gini. Overall untuk tempat Twin Waterfall-nya lumayan lah ya. Jadi yang ditawarin itu benar-benar ada gitu. Jadi Marbella Twin Waterfall-nya beneran ada. Itu kelebihan keduanya. Kelebihan ketiganya soal kamarnya sendiri. Ini tuh kamar tipe termurah, tapi ini lumayan enak sih. Jadi ini kamarnya luas. Kita dapetin kamarnya tuh ada kayak 3 kamar gitu, maksudnya 3 bagian. Ada ruang tengahnya, ada tempat kamar mandinya, ada juga kamar utamanya seperti kita sudah liatin di awal. Beberapa kelebihan tempat ini selain tempatnya luas, yang kita tuh sempat mikir kalau misalnya yang namanya resort tuh biasanya agak-agak minus tuh biasanya di wifi ya, tapi enggak. Tempat ini tuh wifi-nya kecepatannya kayak gini. Kecepatannya mungkin nggak terlalu gede ya, cuman kayak nggak sampai 10 Mbps, cuman 3 sampai 2 Mbps kayak gitu, tapi itu stabil sih. Emang kadang ada disconnect, tapi kalau misalnya kita konekin tuh langsung connect lagi. Dan dari mulai kita check-in sampai sekarang malam pun itu selalu on sih, jadi nggak ada kayak jam dimatiin wifi, itu nggak ada. Jadi wifi-nya oke. Kelebihan di tempat ini juga selanjutnya TV-nya itu 32 inch ya, tapi untuk tayangannya tuh cukup lengkap juga sih. Tayangannya juga sudah HD, sudah digital kayak gini. Emang ada beberapa tayangan yang nggak bisa kita tonton, mungkin karena harus bayar lagi atau gimana. Nggak semua tayangan bisa ditonton, tapi overall kualitasnya oke sih. Jadi kalau misalnya kamu mau santai-santai di sini nonton TV juga oke-oke aja. Di kamarnya juga, di sini kita dapetin AC di kamar utamanya. Kayak waktu sekarang itu habis kita muter-muter tadi, muter-muterin bikin video yang jalan-jalan sekitaran sini itu emang agak panas sih, agak kegerahan. Kita tinggal nyalain AC dan itu enak banget sih. Jadi kita nggak nyangka kalau kita dapat AC sih di kamar ini sih. Jadi itu kita sudah bahas soal kelebihannya, kita mulai bahas soal kekurangan dari tempat ini. Oke, kita mulai bahas kekurangannya. Kekurangan pertama itu, jadi walaupun ini tempatnya luas, ada beberapa sisi di tempat ini tuh yang udah bisa dibilang nggak terlalu terawat ya. Untuk kolam renangnya itu udah tidak difungsikan lagi, jadi kolam renangnya keadaannya kayak gini, sudah kering juga, keadaan kolam renangnya kayak gini, nggak bisa dipakai. Lalu untuk beberapa tempat sudut dari tempat ini juga sudah tidak terlalu terawat ya, seperti bisa dilihat kayak gininya. Tapi tetap nyaman-nyaman aja sih. Waktu malam sih kita nggak muterin karena hujan. Jadi waktu malam itu kita cuma ngeliat suasananya, itu masih gerimis. Jadi kita nggak bikin video waktu suasana malam harinya muter-muterinnya. Itu kekurangan pertamanya. Jadi tempatnya tuh agak-agak sudah tidak terlalu prima gitu ya untuk keadaan tempatnya. Kekurangan kedua itu untuk sebenarnya kamu sudah harus tahu dari lokasi sih. Jadi ini tempatnya itu, yang Ciater tuh kan orang terkenalnya tuh Ciater tuh tempat berendam air panas ya. Tapi di sini ke tempat berendam air panas tuh bisa terbilang jauh sih, lumayan jauh. Butuh waktu sekitar setengah jam kali ya dari sini menuju ke Sariaternya itu. Dan juga untuk ke tempat-tempat kayak minimarket itu cukup jauh juga, karena dari pintu masuk depan itu dari Jalan Raya Ciaternya menuju ke sini tuh lumayan juga sih, 10 menitan lah ya. Jadi kalau misalnya kamu ke sini mendingan daripada kamu bolak-balik, dari awal disiapin aja beli-beli yang mau kamu bawa gitu kan. Misalnya jangan sampai kamu sampai sini ternyata kurang air minum atau gimana. Takutnya nanti kamu harus keluar lagi tuh cukup makan waktu juga sih. Oke, jadi kita sudah bahas soal kelebihan dan kekurangan tempat ini. Jadi gimana konklusinya? Apakah kita rekomendasiin? Nggak usah kesini atau gimana? Soal Marbella Twin Waterfall ini kita pesan via Traveloka.
Menurut kita ini tergantung sih ya. Jadi kalau misalnya kamu kesini, kamu butuh tempat buat rame-rame. Ini ada sampai 9 tamu bisa ditempatin di Lavender itu yang terbesar gitu. Kalau misalnya kamu butuh villa yang oke di Ciater, ini tetap termasuk yang oke sih di Ciater sih untuk tempat ini ya. Apalagi kalau misalnya kamu dapetin harga promo kayak kita, itu makin oke juga sih. Kekurangannya ada, sudah kita jelasin tadi, tapi kalau misalnya kamu sudah tahu itu ada kekurangan seperti ini, kamu bisa persiapin untuk kekurangannya. Menurut kita ini tetap bisa jadi pilihan yang cukup oke sih buat kamu liburan di daerah Subang ini ya, daerah Ciater ini gitu kan. Tempatnya luas, untuk tempatnya sendiri walaupun emang udah ada fasilitas yang tidak bisa difungsikan, overall ini untuk kamarnya masih tetap oke sih. Jadi itu aja sih, menurut kita tempat itu masih tergolong cukup oke sih. Jadi nggak sampai yang kayak bad experience banget sih, enggak sih. Cukup kita rekomendasiin misalnya kamu mau liburan ke daerah Subang untuk nyari villa yang kategori kita di sini cukup oke aja sih. Jadi itu aja review lengkap dari Nesgo Project untuk tempat ini, Marbella Twin Waterfall. Kalau kamu suka sama video kali ini bisa di like aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanya soal tempat ini ataupun hal-hal lain yang berkaitan tentang hotel ataupun tempat wisata, bisa ketik aja di kolom komentar. Dan kamu juga bisa subscribe ya untuk ikuti update terbaru dari Nesgo Project. Itu aja dari Nesgo Project. Bye. Oke, jadi ini jam setengah 12 dan kejadian lagi. Kita waktu kita check-in hujan, kita check out juga ini hujan nih. Udah PR banget nih jalan ke arah resepsionisnya. Kayaknya nunggu sampai jam 12-an di sini deh. Udah, kita balik dulu ke kamar, setengah jam lagi, siapa tahu hujan bereda.